Bayangkan sebuah konflik yang mengguncang Cina selama lebih dari 1 dekade dan menewaskan puluhan juta orang. Perang Saudara Taiping adalah salah satu perang paling mematikan dalam sejarah dunia, membawa perubahan besar dan tragedi yang mendalam bagi bangsa Cina. Konflik ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang ideologi dan perjuangan sosial. Berawal dari gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Hong Xiuquan, seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai saudara Yesus Kristus. Pemberontakan ini menantang dinasti Qing yang berkuasa. Taiping menuntut reformasi sosial, ekonomi dan politik yang radikal. Perang ini melibatkan pasukan Taiping yang besar dan terorganisir melawan tentara Qing yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Perang berlangsung sengit dan berdarah, meninggalkan luka mendalam di seluruh negeri. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Perang Saudara Taiping bermula, bagaimana konflik ini berkembang, serta dampaknya yang sangat besar bagi sejarah Cina. Simak sampai selesai. Pada awal abad ke-19, Cina menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi yang mendalam. Pemerintahan dinasti Qing yang korup dan lemah, kelaparan serta ketidakadilan sosial memicu ketidakpuasan luas di kalangan rakyat. Hong Xiuquan, seorang guru agama yang gagal dalam ujian sipil, mengalami visi keagamaan yang membuatnya percaya bahwa dia adalah saudara Yesus Kristus. Dia mendirikan gerakan Taiping dengan tujuan menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan kerajaan surgawi Taiping yang baru. Gerakan ini menarik dukungan luas dari petani miskin dan kelompok yang terpinggirkan, yang berharap pada perubahan sosial dan ekonomi. Ideologi egaliter dan agama mereka menjadi kekuatan penggerak dalam pemberontakan besar ini. Ketegangan semakin memuncak saat gerakan Taiping mulai merebut wilayah dan menantang otoritas Qing. Konflik akhirnya meletus menjadi perang saudara besar yang melibatkan jutaan orang di seluruh Cina. Latar belakang ini menjadi cerminan dari krisis besar yang melanda Cina saat itu, di mana perubahan sosial dan politik sangat diperlukan, namun sulit tercapai secara damai. Perang Saudara Taiping dimulai pada tahun 1850 dan dengan cepat meluas ke berbagai wilayah di Cina Selatan dan Tengah. Pasukan Taiping yang terorganisir dan bersemangat berhasil merebut banyak kota penting, termasuk Nanjing yang dijadikan ibu kota mereka. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Taiping dan tentara Qing yang berusaha keras merebut kembali wilayah yang hilang. Taiping menggunakan taktik gerilya serta memanfaatkan semangat religius dan sosial pengikutnya. Namun pasukan Qing dibantu oleh bantuan asing seperti tentara bayaran dan dukungan senjata modern yang mulai mengubah arah perang. Perang ini semakin brutal dan mengorbankan banyak nyawa, tidak hanya dari pasukan tapi juga warga sipil. Konflik ini melibatkan berbagai strategi dan taktik militer, termasuk pengepungan, pertempuran terbuka, dan sabotase. Kedua belah pihak mengalami kerugian besar dan perang berkepanjangan menguras sumber daya Cina. Perang berakhir pada 1864 dengan kekalahan Taiping setelah pengepungan besar terhadap Nanjing oleh pasukan Qing dan sekutu asing, menandai babak baru dalam sejarah Cina. Perang Saudara Taiping menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar bagi Cina. Puluhan juta orang tewas akibat pertempuran, kelaparan, dan wabah penyakit yang menyebar selama perang. Infrastruktur dan pertanian hancur di banyak daerah, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan luas bagi rakyat biasa. Kota-kota besar yang menjadi medan perang mengalami kerusakan parah. Konflik ini juga mengguncang tatanan sosial tradisional China, memunculkan ketidakstabilan yang berlanjut selama beberapa dekade. Pengaruh pemberontakan Taiping terhadap ideologi sosial dan agama pun terasa dalam perubahan sosial berikutnya. Selain itu, perang ini melemahkan posisi dinasti Qing dan membuka pintu bagi campur tangan kekuatan asing di Cina yang semakin mengancam kedaulatan negeri tersebut. Dampak perang ini masih menjadi bagian penting dari sejarah Cina, mengingatkan pada biaya besar yang harus dibayar untuk perubahan sosial dan politik.
Setelah bertahun-tahun peperangan, Qing berhasil merebut kembali kendali atas wilayah yang direbut Taiping dengan bantuan pasukan lokal dan dukungan asing. Nanjing jatuh pada 1864, menandai berakhirnya pemberontakan. Pemulihan pasca perang berlangsung lambat dan penuh tantangan. Cina harus membangun kembali kota, infrastruktur, dan sistem ekonomi yang hancur. Namun luka sosial dan politik tetap membekas. Dinasti Qing mencoba melakukan reformasi, tapi masalah internal dan tekanan asing tetap mengancam stabilitas negara. Perang Taiping menjadi peringatan akan kebutuhan perubahan lebih mendalam. Pemulihan juga menghadapi kesulitan akibat ketegangan antar kelompok yang muncul selama perang dan pergeseran kekuasaan yang terjadi. Namun pengalaman ini menjadi dasar bagi reformasi di masa depan. Perang Saudara Taiping membuka babak baru dalam sejarah Cina yang penuh gejolak dan perubahan signifikan. Perang Saudara Taiping meninggalkan warisan yang sangat kompleks bagi Cina. Konflik ini menunjukkan betapa besarnya dampak sosial dan politik yang dapat ditimbulkan oleh ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat. Gerakan Taiping menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan sistem yang korup dan tidak adil. Meskipun gagal, ideologi mereka mempengaruhi pemikiran politik dan sosial di Cina kemudian hari. Perang ini juga mengajarkan pentingnya reformasi yang terorganisir dan damai untuk mencegah kekacauan dan kehancuran besar. Konflik berdarah seperti Taiping bisa dihindari dengan perubahan yang tepat waktu. Dampak perang ini juga terasa dalam hubungan Cina dengan kekuatan asing yang semakin kuat dan dominan di negeri tersebut. Pelajaran dari Taiping mendorong perubahan sosial dan politik yang akhirnya terjadi di abad berikutnya. Sejarah Perang Saudara Taiping menjadi pengingat penting akan risiko dan konsekuensi dari konflik internal yang berkepanjangan dan perjuangan untuk keadilan sosial. Perang Saudara Taiping adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia yang mengajarkan banyak hal tentang kekuasaan, ideologi, dan perjuangan sosial. Konflik ini mengguncang Cina dan meninggalkan luka mendalam. Meskipun berakhir dengan kekalahan Taiping, semangat perubahan dan keadilan yang mereka perjuangkan tetap hidup dalam sejarah Cina dan menginspirasi gerakan berikutnya. Sejarah ini menjadi pengingat penting bahwa perubahan besar memerlukan pengelolaan yang bijaksana dan diplomasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang tidak perlu. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga tentang pentingnya perdamaian, keadilan, dan persatuan dalam membangun masa depan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Menurut kamu, apa pelajaran terbesar dari Perang Taiping bagi Cina dan dunia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman yang suka sejarah supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.